Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chandra Aldo Lukito. NPM saya 2470111176. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Operasi. Dosen pengampu Bapak Darsin, Eskom MTI. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian FCFS. Apa sih FCFS itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian FCFS. Algoritma first come first served merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU dengan menggunakan algoritma. Ini setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam queue atau antrian sesuai dengan waktu kedatangannya. Selanjutnya ada karakteristik FCFS. Karakteristik FCFS itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama non-preemptive. Non-preemptive artinya sebuah proses memulai eksekusi proses tersebut tidak dapat dihentikan hingga selesai. CPU tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses yang sedang berjalan selesai dieksekusi. Yang kedua, antrian FIFO. Antrian FIFO prosesnya ditempatkan di antrian berdasarkan waktu kedatangan. Proses yang tiba lebih awal akan diproses terlebih dahulu. Jika ada proses yang datang saat CPU sedang sibuk, proses tersebut akan menunggu di antrian hingga gilirannya tiba. Yang ketiga, implementasi mudah. Karena hanya perlu mengatur antrian FIFO dan tidak perlu mekanisme yang menghentikan atau mengatur prioritas, FCFS lebih mudah diimplementasikan dibandingkan algoritma penjadwalan lainnya. Selanjutnya ada keuntungan FCFS. Keuntungan FCFS ada 3. Yang pertama, sederhana, mudah dipahami. Struktur algoritma ini sederhana sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, memberikan keadilan. Karena setiap proses dilayani berdasarkan urutan kedatangan sehingga tidak ada proses yang diprioritaskan lebih dari yang lain. Yang ketiga, memiliki overhead penjadwalan yang rendah. FCFS menghindari pengolahan overhead tambahan sehingga cocok digunakan dalam sistem yang tidak banyak interaksi. Selanjutnya ada kekurangan FCFS. 1. Masalah konvoy efek. Yang kedua, tidak efisien untuk sistem interaktif. Dan yang ketiga, bersifat non-preemptive. Baik, selanjutnya konsep waktu FCFS. 1. Arrival time adalah waktu ketika proses tiba di sistem. Yang kedua, burst time adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk menyelesaikan eksekusinya. Yang ketiga, completion time, waktu ketika proses selesai dieksekusi. Yang keempat, turnaround time, yaitu total waktu proses dalam sistem. 5. Waiting time, waktu proses menunggu dalam antrian siap. Baik, di sini ada contoh FCFS. Yang pertama langkahnya yaitu prosesnya dimulai dari P4 yang mempunyai waktu kedatangan 0. Langkah kedua, pada waktu ke-1 P3 tiba, P4 masih dijalankan. Oleh karena itu P3 disimpan dalam antrian. Langkah ketiga, pada waktu kedua tibalah P1 yang disimpan dalam antrian. Langkah keempat, pada waktu ketiga proses P4 menyelesaikan eksekusinya. Langkah kelima, pada waktu keempat P3 yang berada di urutan pertama dalam antrian memulai eksekusinya. Langkah keenam, pada waktu kelima P2 tiba dan disimpan dalam antrian. Dan langkah yang ketujuh, pada waktu 11
P3 menyelesaikan eksekusinya. Langkah ke-8, pada waktu 11, P1 memulai eksekusi. Ia memiliki waktu burst 6. Ia menyelesaikan eksekusi pada interval waktu 17. Langkah ke-9, pada waktu 17, P5 memulai eksekusi. Ini memiliki waktu burst 4. Ini menyelesaikan eksekusi pada waktu 21. Langkah ke-10, pada waktu 21, P2 memulai eksekusi. Ia memiliki waktu burst 2. Ia menyelesaikan eksekusi pada interval waktu 23. Langkah ke-11, mari kita hitung waktu tunggu rata-rata untuk contoh di atas. Yaitu rumusnya waiting time sama dengan start time dikurang arrival time. Selanjutnya saya akan membahas tentang SJN. SJN atau Short Job Next adalah kebijakan penjadwalan yang memilih proses dengan eksekusi terkecil untuk dieksekusi. Algoritma ini juga dikenal sebagai penjadwalan Shortest Job First atau SJF. Dalam penjadwalan ini, algoritma memilih proses dalam antrian tunggu dengan waktu tunggu terpendek. Selanjutnya ada jenis-jenis penjadwalan SJN. SJN terbagi menjadi dua, yaitu SJN preemptive dan SJN non-preemptive. Di sini ada SJN preemptive, yaitu dalam penjadwalan SJN ini semua proses dimasukkan ke dalam antrian siap saat proses tersebut meminta untuk menggunakan CPU. Proses dengan waktu burst terpendek memulai eksekusi. Jika proses lain datang dengan waktu burst yang lebih pendek, proses saat ini akan didahulukan dari eksekusi dan proses yang lebih pendek dialokasikan untuk menggunakan CPU. Dan di sini ada SJN non-preemptive. SJN non-preemptive dalam penjadwalan SJN, jika siklus CPU dialokasikan ke proses manapun, proses tersebut menahan CPU hingga mencapai status menunggu atau dihentikan. Selanjutnya ada keuntungan. 1. Ini adalah penjadwalan terbaik untuk mengurangi waktu tunggu. Yang kedua adalah pendekatan langsung yang dapat diimplementasikan pada sistem batch di mana waktu CPU yang dibutuhkan diketahui. Yang ketiga, penjadwalan optimal dalam hal waktu penyelesaian rata-rata. Kekurangannya yaitu 1. Prosesor harus mengetahui proses terlebih dahulu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Yang kedua, penjadwalan ini tidak mungkin diterapkan dalam sistem interaktif jika waktu CPU yang dibutuhkan tidak diketahui. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.